There you go. Thank you. Have a good one. Okay. Pada kali ini kita akan mengikuti alur cerita film dari si botak GG jagoan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Deddy Corbuzier? Maaf. Maksud saya adalah Jason Statham. Tentu saja kalau sudah dia yang main, pasti film ini akan banyak sekali action, plot twist, dan tembakan. Langsung saja kita mulai. Inilah filmnya World of Man. Selamat datang. Disclaimer, film ini memiliki alur cerita yang maju mundur. Jadi harap untuk kalian perhatikan setiap ceritanya agar kalian bisa memahami alurnya. Film ini dimulai pada dua orang petugas yang sedang memasukkan uang dari berangkas ke dalam mobil armor untuk mengirimkan uang itu. Tapi di tengah jalan, mereka dihentikan oleh mobil Mullen dan para kulproy yang ternyata mereka adalah para perampok yang sedang menyamar. Saat melakukan perampokan, terdengar suara tembakan dari salah satu orang. Tapi entah apa penyebabnya, karena di sini kita tidak diperlihatkan. Lalu singkat cerita, kita akan diperlihatkan pada si botak GG jagoan kita semua, yang di sini kita panggil saja dia adalah Hill. Dia sedang melamar pekerjaan untuk menjadi petugas pengantar uang, dan di sini dia telah memiliki beberapa pengalaman dalam dunia keamanan atau security, dan sudah pasti si GG ini diterima dong, dan dia pun disambut oleh rekan barunya yaitu Bullet. Setelah ia dites beberapa training, ia pun memulai pekerjaan pertamanya untuk mengantarkan uang. Kali ini ia bertugas bersama Bullet dan Dave. Dave ini bisa dibilang rekan yang cukup tengil dan sok jago ya. We ain't the predators. We're the prey. Dave ini cerewet banget orangnya. Dan saat perjalanan, Dave sempat menakut-nakuti Hill dengan kasus perampokan yang menewaskan dua orang petugas yang kita lihat pada awal film. Tentu saja dengan ini tidak akan menjatuhkan mental si botak GG kita ini. Dan setelah mengambil uang itu dari bank dan mengirimkannya ke dalam berangkas, Bullet mengajak Hill untuk minum-minum dan main biliar setelah pulang kerja. Saat main biliar, Hill sempat diganggu oleh John, sang penjaga pintu berangkas. Tapi seperti yang kita semua tahu, hal itu tidak akan menjatuhkan mental si botak GG ini. Singkat cerita, pada tugas selanjutnya, Hill, Bullet, dan Dave bertugas untuk mengambil uang dari sebuah kapal pesiar. Tapi karena Bullet tak kunjung datang, Dave mencoba menghubunginya. Dan ternyata Bullet sudah disandra oleh para perampok dan menyuruh mereka untuk melakukan apa saja yang mereka perintahkan untuk membawa truk armor itu ke titik tertentu. Setelah sampai, mereka pun berniat melakukan pertukaran antara Bullet dan uang dalam truk armor itu. Mereka meminta agar uang itu dipindahkan ke dalam bak mobil pick up. Tapi kita tahu si botak GG ini nggak akan tinggal diam, dan tak lama inilah yang terjadi. Get in the truck next time. Dengan mudahnya Hill membantai semua perampok itu, sehingga membuat Dave dan Bullet keheranan. Siapa sebenarnya si botak GG ini? Kok bisa-bisanya dia ngebantai perampok-perampok itu begitu aja? Karena kejadian itu, Bullet dan Hill diinterogasi oleh FBI. Para penyidik pun sempat curiga pada Hill, karena bagaimana bisa seorang mantan security dengan mudahnya mengalahkan para perampok bersenjata, bahkan dengan ketenangan yang luar biasa. Hill sempat diperlihatkan rekaman dari perampokan yang dilakukan oleh kulproy di awal film. Mereka bertanya apakah perampokan kali ini berkaitan dengan perampokan sebelumnya, dan Hill menjawab dia tidak mengetahuinya.
Setelah itu kita pun akan tahu, ternyata sosok Hill adalah sosok yang sedang diburu oleh FBI. Entah apa penyebabnya, tapi setelah itu atasan Hill ingin menempatkannya di kantor untuk sementara waktu karena ditakutkan para perampok itu akan menuntut balas dendam pada Hill. Namun pemilik perusahaan Vertigo itu berkata bahwa justru Hill harus diberikan penghormatan karena jasanya, dan dia bisa menginspirasi para petugas yang lain untuk mengambil sikap yang sama seperti Hill. Di apartemennya, Hill didatangi oleh seorang wanita yang sepertinya dia adalah mata-mata ataupun intel dari Hill karena dia memberikan beberapa berkas penting kepada Hill, dari hasil otopsi sampai data-data pribadi para petugas di perusahaan Vertigo. Karena ketenarannya membantai para perampok itu, ketika di kantor, Hill pun sempat disanjung oleh para petugas yang lainnya. Lalu kita akan dibawa 3 bulan ke depan. Hill dan Bullet sedang bertugas seperti biasa, dan tiba-tiba terjadi perampokan lagi pada truknya. Setiap kaca truk ditembaki cat hitam dan dilempari bom asap. Para perampok pun menyuruh Hill dan Bullet untuk keluar. Namun saat Hill keluar, tiba-tiba Get down! Get down! What the fuck was it, Mike? Straight. They just walked away. ya, para perampok mulai mundur dan kabur saat melihat sosok Hill. Atasan dan Bullet pun keheranan dengan apa yang terjadi. Karena bagaimana bisa para perampok itu kabur begitu saja? Siapa si botak GG ini sebenarnya? Bullet pun menceritakan kejadian itu pada Dave, dan mereka berpikir bahwa Hill bukanlah orang sembarangan. Like he saw a dark spirit. He's a dark fucking spirit. Karena seolah-olah para perampok itu mengenalinya. Saat entah pulang, Hill sempat digoda oleh Dana, dan ternyata ia ikut ke rumah Dana dan tidur bersamanya. Tampaknya Hill memiliki rencana untuk menginterogasi Dana, tapi belum diketahui itu mengenai hal apa. Di sini Hill menanyakan tentang sejumlah uang yang Dana curi dari berangkas perusahaan, dan Dana mengaku kalau itu hanyalah uang pensiunannya. Hill pun sempat mengancam Dana dengan memperlihatkan foto kedua orang tuanya. Sampai di sini kita masih belum mengetahui pasti apa yang sebenarnya dicari oleh Hill. Setelah itu kita pun akan dibawa mundur pada 5 bulan sebelumnya. Terlihat Hill dan anaknya yang bernama Doggy sedang ingin pergi liburan. Tak lama ada orang yang meneleponnya untuk menyuruh Hill mengintai truk armor membawa uang. Ya, ternyata si botak GG ini adalah bos mafia. Dia dan anak buahnya sedang merencanakan perampokan pada truk armor dari Vertigo. Karena salah satu anak buahnya mengalami kecelakaan, maka ia harus mengintai truk itu sendiri. Saat tiba di titik pengintaian, Doggy meminta Hill untuk membelikannya burrito. Namun sialnya, ketika sedang mengintai truk, ternyata terjadilah perampokan yang dilakukan Hulk Roy yang kita lihat di awal film. Dan betapa kita akan dikejutkan dengan kenyataan bahwa orang yang ditembak dalam perampokan itu adalah Doggy, anaknya dari Hill. Hill pun berlari ketika melihat Doggy ditembak. Sayangnya, tak sempat menyelamatkan Doggy, Hill pun juga tertembak oleh salah satu perampok. Right now! There you go! Thank you. Have a good one. Okay. 3 minggu kemudian, Hill tersadar dari komanya di rumah sakit. Dia pun sempat terpukul ketika mengetahui anaknya, Doggy, tidak berhasil diselamatkan. Karena Doggy adalah anak Hill satu-satunya, Hill menyuruh anak buahnya untuk mencari siapa pelaku penembakan tersebut. Dia juga ternyata mendapatkan dukungan dari agen FBI untuk menemukan sang pelaku. Pencarian pun dilakukan, dari mulai para kriminal hingga mafia diculik dan diinterogasi satu persatu oleh anak buah dari Hill. Deployed large amounts of time, money, and You think you've done everything? understood. I hear the dragon on. Fuck. Make a sound and you're dead. Namun hasilnya
tetap sama, nihil. Pelaku belum bisa ditemukan sama sekali. Oleh karena itu, Hill menggunakan cara lain. Ia menyuruh intelnya untuk membuat identitas palsu, yaitu Patrick Hill, untuk masuk melamar pekerjaan pada perusahaan Vertigo. Ya, di sini kita baru memulai plot twist pertamanya. Plot twist ini sangat luar dugaan, karena ternyata selama ini Hill dan pengalamannya sebagai security itu semua adalah palsu. Just make sure you talk it over there. Dan niat dia selama ini bekerja hanyalah untuk menemukan pelaku penembakan anaknya. Setelah itu kita akan dibawa pada sudut pandang cerita dari para pensiunan tentara yang kini menjadi seorang kriminal perampok. Dan inilah orang-orang yang melakukan perampokan di awal tadi, yang salah satu anggotanya membunuh anak Hill. Inilah dia, pembunuh anak Hill yang bernama Jan. Karena mereka adalah pensiunan tentara, mereka melakukan setiap perampokan dengan sangat rapi dan profesional, sehingga jejaknya tidak bisa ditemukan. Dan mereka juga kerap mengajak orang-orang dalam dari bank, dari perusahaan, ataupun dari kepolisian untuk ikut ambil bagian dari aksi-aksi yang mereka jalankan. Sehingga aksi mereka sangat berjalan lancar tanpa kecurigaan sedikit pun. Bahkan mereka sangat hati-hati dalam memakai uang hasil perampokan. Mereka tidak sembarangan berbelanja barang-barang mewah untuk menghindari kecurigaan polisi. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan detail dari perampokan yang terjadi di awal film. Pada awalnya mereka melakukan perampokan itu dengan rapi dan lancar. Tapi karena Jan yang ceroboh, akhirnya petugas melakukan perlawanan dan terjadilah penembakan pada petugas. Dan tak lama karena melihat orang dalam mobil, mereka pun menyuruh orang itu, yaitu Doggy, untuk keluar dari mobil. Dan tanpa alasan yang jelas, Jan yang bodoh ini langsung menembak Doggy. Tak lama Hill pun datang dan berlari, serta menyuruh Jan untuk menembak kaki Hill untuk melumpuhkannya. Namun lagi-lagi, Jan yang cukup bodoh ini malah menembak tubuh Hill. Setelah itu mereka ingin melakukan perampokan yang cukup besar dan menantang. Bahkan mereka melakukan persiapan selama 6 minggu untuk pelatihan dan training sebelum melakukan aksinya. Mereka berniat untuk merampok langsung ke deposito atau brankas pusat dari perusahaan Vertigo senilai 150 juta dolar. Karena saat itu bertepatan dengan hari Black Friday atau hari belanja nasional di Amerika Serikat. Mereka pun menyiapkan perampokan dengan sangat matang dan tak lupa mengajak orang dalam untuk bergabung dengan mereka. Hari perampokan pun datang. Atasan mereka dari perusahaan Vertigo mewanti-wanti pada para petugas untuk bersiaga dan berhati-hati karena hari ini adalah hari besar dan akan banyak sekali transaksi yang terjadi. Hill dan Bullard ditugaskan seperti biasa. Namun di perjalanan, Bullard mengatakan sesuatu pada Hill bahwa ia selama ini terlibat dengan perampokan. Ia adalah orang dalam yang direkrut oleh para pensiunan tentara. Ia pun sempat menceritakan perampokan yang membuat anak Hill terbunuh. Dan itu terjadi di luar kendali. Ya, ini plot twist yang kembali terjadi. Karena ternyata selama ini Hill bekerja bersama dengan salah satu anggota perampok yang membuat anaknya terbunuh. Bullard pun di sini mengajak Hill untuk bergabung mengambil bagian dalam perampokan hari itu. Tak apa yang direncanakan oleh Hill pun mengikuti permintaan dari Bullard. Aksi perampokan pun dilakukan. Bullard melaju ke titik pertemuan dan membawa beberapa perampok dalam truknya. Mereka berniat masuk ke dalam deposit menggunakan truk armor. Sesampainya di deposit, Bullard dan Hill pun berpura-pura menjadi sandera para perampok. Penjarahan pun dilakukan. Para petugas dijadikan sandera, kecuali Dana dan satu orang yang berada di dalam truk. Dan aksi tembak-menembak pun tak terhindarkan. Karena baju pelindung yang dipakai para perampok, mereka pun berhasil membunuh banyak para petugas. Tapi tidak sedikit juga perampok yang terluka. Mereka pun mulai memindahkan uang ke dalam truk. Dana sempat meminta bantuan polisi dan juga tim SWAT.
Karena jumlah uang yang sangat banyak, mereka pun perlu waktu yang cukup lama untuk memindahkan uang itu ke dalam truk. Dan ketika itu, si botak GG pun melancarkan aksinya untuk membunuh satu persatu para perampok itu. Then join 3 in the truck. What do you want us to do? Hill pun sempat terpojok oleh salah satu perampok. Tapi seperti yang kita tahu, si botak GG ini pasti kuat dan menang. Dan para perampok kini hanya tersisa 3 orang, yaitu Jan, Bullet, dan juga Sersan. Dave, Dana, dan 1 orang petugas yang lain tidak mengetahui kalau Bullet adalah salah satu dari perampok itu. Mereka pun tewas oleh tembakan dari Bullet. Perampok yang tersisa pun berhasil membawa uang ke dalam truk dan keluar dari deposit. Mereka sempat terhambat oleh polisi dan SWAT. Namun dengan rencana yang matang, mereka berhasil mengelabui polisi dengan masuk ke dalam gedung tua yang terdapat terowongan tersembunyi di dalamnya. Ketika ingin memindahkan uang itu dari truk, Sersan sempat ingin membunuh Jan karena Sersan tidak percaya padanya. Itu disebabkan mereka telah membuat perjanjian bahwa siapa saja yang berhasil selamat ketika perampokan itu harus memakai uang itu untuk mengurusi keluarga-keluarga mereka. Tapi Sersan tahu bahwa Jan adalah orang yang bodoh dan tidak bisa dipercaya. Okay, I'll get the boss. Where's the Sarge? He's not coming. Tapi naas, Jan bisa mengetahui itu lebih dulu dan membunuh Sersan. Lalu Jan dan Bullet pun membawa uang itu melalui terowongan. Dan lagi-lagi, Bullet yang berniat membunuh Jan malah kalah cepat dan terbunuh oleh Jan. Jan pun berhasil membawa uang itu seorang diri tanpa terlacak oleh polisi. Singkat cerita, terlihat Jan sedang menikmati uang hasil rampokannya di rumah. Terdengar suara dering handphone dan ia menemukan handphone yang berada dalam tas rampokannya. Ia pun heran dan bingung. Dan tiba-tiba, Your phone ringing. Your phone ringing. si botak GG ini ternyata masih hidup dan berada tepat di hadapan Jan. Dan tak lama Hill pun menuntut balas dendam atas kematian anaknya pada Jan. Still read this. Bullets A1 and A2 enter the right lung. Lungs. His name was Dougie. Setelah ia menuntaskan dendamnya, ia pun keluar dan bertemu dengan agen FBI dan film pun selesai. Film ini adalah film action yang beda dari yang lain karena di film ini tidak hanya menampilkan adegan action seperti tembakan, keributan, perkelahian dan juga sebagainya, tapi film ini juga menyajikan cerita yang sangat menarik dan terdapat banyak plot twist di dalamnya. Dengan alur cerita yang maju mundur, kita tidak akan bosan dibuatnya dalam menonton film ini. Cukup segitu aja untuk alur cerita film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih sudah menonton.